Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Nama? Perkenalkan, saya Pras dari Bengkulu. Jadi saya mau bertanya di bagian teori Yatsen yang Superman, yaitu berani memperjuangkan keinginannya. Jadi kita ketahui di Indonesia ini sangat sulit untuk berani memperjuangkan keinginannya. Contohnya di ruang lingkup masyarakat, apalagi di keluarga itu. Misalnya anak mempunyai keinginan, itu susah untuk diperjuangkan ke orang tua. Langsung ke pertanyaan, bagaimana mengawali dan bertahan agar lebih berani memperjuangkan keinginan dalam masyarakat? Saya mau Bapak Faiz kasih contoh langsung Pak, konkret. Kemudian pertanyaan kedua, apakah wajar ketika memperjuangkan keinginan itu pasti awal dari perjuangan kita itu adalah ego Pak, memperjuangkan keinginan. Karena saya sadar sendiri bahwa ketika saya memperjuangkan keinginan saya, teman saya paling dekat itu adalah ego saya sendiri. Nah, untuk solusinya gimana Pak, biar saya tidak terjun ke dalam ego saya gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pras Lampung, dari Lampung ya? Bengkulu, Ini Bengkulu. 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 Jadi tentang memenuhi ada ekspektasi mungkin ya di masyarakat atau di keluarga atau di lingkungan yang seringkali mungkin mendikte kita untuk jadi siapa, seperti apa, dengan standar-standar apa. Yang kedua tentang ego tadi, Mas Faiz. Oke, baik. Yang pertama, bagaimana kita memperjuangkan keinginan tanpa terhalangi oleh orang-orang di sekitar kita, termasuk orang tua, masyarakat, dan lain sebagainya. Ada solusi yang agak paten. Yang pertama apa? Jangan tergantung. Jadi keterikatan dan ketergantungan itu membuat kita sulit untuk mandiri. Coba kalau kita mandiri, tidak tergantung, itu kita bisa milih dan menentukan. Saya ingin mencapai ini, saya ingin mencapai itu lebih gampang. Ini jadi syarat pertama ya. Kalau kalian bisa ini, lebih paten saya sebut, lebih mudah negonya. Pak, saya ingin ambil jurusan itu. Enggak boleh, jurusan ini saja misalnya. Kalau kamu enggak mau ya terserah, bayarin sendiri terus kuliahnya. Ya siap Pak, saya siap kok bayar sendiri. Lebih aman kan, karena ketika kalian mandiri, kalian susah untuk nawar kalau kalian tergantung. Maka ketergantungan itu sering jadi kelemahan kita. Itulah kenapa dalam banyak kajian psikologi itu kita diminta lebih terbebas, lebih merdeka. Jangan banyak tergantung, karena ketergantungan kita dimanapun akan jadi titik lemah kita. Apakah itu orang tua, masyarakat. Kalau bisa, boleh saja mereka bergantung ke kita. Tapi kalau mungkin kita tidak tergantung pada apapun. Kalau dalam agama ya, ketergantungan yang sah satu-satunya hanya pada Allah. Allahus Somad. Bismillah Pak, saya pengennya jurusan ini. Kalau Bapak tidak bersedia membiayai, tidak masalah, saya coba ikhtiar sendiri. Itu jempol. Kalau kalian mau dan sanggup. Tapi selama kalian masih sulit mandiri, ya tetap perlu proses lagi untuk meyakinkan mereka mewujudkan keinginanmu. Ini yang pertama. Ada yang normal. Berarti yang pertama tadi paten ya, yang kedua lebih normal. Yaitu apa? Komunikasi. Komunikasikan dengan baik. Sampaikan apa keinginanmu. Beri pengertian-pengertian. Tentu saja perlu retorika yang bagus, cara ngerayu yang baik dan lain sebagainya. Tegaskan ke mereka bahwa, Pak, saya juga manusia, punya keinginan, punya cita-cita. Boleh ya saya menempuh cita-cita saya, boleh ya. Kan gitu. Jadi komunikasi, kalau kata filosof namanya Habermas, kuncinya subjek yang ketemu subjek adalah komunikasi. Jadi kita ini manusia, ketemu manusia yang lain, ya manusia yang lain punya keinginan juga. Kita punya keinginan. Kalau pas keinginannya tabrakan, jalan paling safe adalah komunikasi. Oke,
boleh ngambil strategi macam-macam untuk komunikasi, misalnya mengambil jalan minta tolong yang lebih tua, yang lebih dipercaya untuk bicara pada orang tua kita dan lain sebagainya. Jadi ini dua solusi ya, yang satu solusi normal komunikasi, yang kedua solusi lebih paten, yaitu menghindari ketergantungan. Itu nggih. Ya, Oke. Kelihatannya. cukup. nggih. Tepuk tangan boleh dulur. Kang Dulur. Wah. Biar rada regang-regang sithik Kang. Kudu kayak pantura.